Suatu hari ada seorang penggali kubur di salah satu komplek pemakaman masyhur di Damaskus. Pemakaman ini penuh dengan ulama, aulia, serta pahlawan dan syuhada. Penggali kubur ini didatangi oleh seorang wanita. Wanita itu memintanya untuk menggali kubur. Tak lama setelah menggali kubur, wanita itu beserta beberapa pelayat yang tak banyak jumlahnya datang membawa jenazah. Jenazah ini diturunkan ke dalam liang lahat. Namun tiba-tiba si penggali kubur ini melihat taman surga yang indah. Ia juga melihat dua malaikat membawa jenazah itu pergi dari sempitnya lahat. Seketika ia pingsan saking terkejutnya. Tatkala siuman, ia ditanya apa yang menimpanya. Ia menceritakan kejadian itu, tapi orang-orang mengira ia terlalu berimajinasi. Selang beberapa bulan, wanita itu datang lagi dan meminta ia menggali kubur lagi. Penggali itu pun menggali kuburan lagi. Lalu datanglah si wanita itu bersama pelayat membawa jenazah. Ketika jenazah itu diturunkan ke dalam kubur oleh si penggali, seketika terjadi lagi hal yang sama. Ia melihat taman surga dan malaikat membawa jenazah itu. Ia pun kembali pingsan. Ketika siuman, ia mengejar wanita itu dan menanyakan beberapa hal. Siapa kedua jenazah itu? Apa yang mereka berdua lakukan sehingga mendapat karomah seperti ini? Tanya penggali kubur. Wanita itu menjawab, mereka berdua adalah anakku. Yang pertama adalah seorang santri dan yang kedua yang baru saja meninggal adalah saudaranya yang bekerja sebagai tukang kayu. Dia menafkahkan hasilnya untuk saudaranya yang seorang santri itu. Kontan saja, sang penggali kubur kaget dan kagum. Ia pergi ke Masjid Jami At-Taubah, masjid yang menjadi tempat mengajarku dan leluhurku. Ia mendatangi kakekku yang bernama Syekh Said Al-Burhani. Masjid Jami At-Taubah adalah masjid yang cukup memiliki sejarah panjang di Damaskus. Dalam sejarahnya Izzuddin bin Abdus Salam, Sultanul Ulama, pengarang Qawaidul Ahkam, dan Ibnul Jazari sarjana Qiraah, pengarang An-Nasir dan Muqaddimah Jazariyah adalah di antara ulama yang pernah menjadi khotib di Masjid Jami At-Taubah. Aku ingin belajar agama, ujar penggali kubur itu kepada kakek Syekh Hisham. Umurmu sudah hampir 50. Apa yang membuatmu ingin mengaji? Lalu si penggali kubur itu menceritakan kisahnya. Baiklah, ujar kakek Syekh Hisham. Ambil kitab Jurumiyah. Mari mengaji nahwu mulai dari awal. Sejak itu si penggali kubur itu mengaji dengan tekun hingga menjadi ulama besar Damaskus. Penggali kubur itu bernama Syekh Abdurrahman Al-Hafar. Hafar berarti tukang gali, dan memiliki keturunan yang juga menjadi ulama dan pecinta ilmu. Salah satunya adalah Abdur Rozak Al-Hafar. Siapapun bisa mendapat derajat yang sama, ujar Syekh Hisham menutup ceritanya. Asalkan ia menuntut ilmu secara sungguh-sungguh dan ikhlas.